Kalau Mas ini ada cucunya, cucu kesayangan kamu bakal saya jual. Ngerti kamu? Bunuh kamu! Kurang ajar kamu! Berani kamu ngebunuh anak aku! Bunuhnya. Saya nggak membunuh Alan. Nama saya Hanifah. Saat itu saya menikah di usia muda, yaitu 19 tahun. Dan saya melahirkan umur 20 tahun. Saya tidak pernah menyesali pernikahan saya yang di usia muda atau jadi ibu muda. Tapi yang saya sesali suami saya, Mas Samsul. Dia berumur 25 tahun. Sebenarnya untuk lelaki umur 25 tahun, dia udah cukup matang untuk bertanggung jawab dan mempunyai keluarga atau anak. Tapi suami saya mau umur berapapun sepertinya tidak siap untuk bertanggung jawab dan mempunyai anak atau istri. Ayo! Kemana lo? Lu tuh punya utang sama gua. Bayar! Bayar! Ngapain pengen kabur? Kurang ajar. Bayar nggak? Iya, Bang. Tapi jangan pukul saya, Bang. Lepas. Doang. Kamu siapa? Rida, cari duit tangan dia. Hei, kejar! Hei! Jangan lari lu! Hei! Hei! Kejar! Sandal! Rida, ambil duitnya! Hei! Kejar! Kejar! Hei! Jangan rewel ya, Nak. Astagfirullahaladzim. Badannya makin panas lagi. Ya, sabar ya, Nak. Ya Allah. Aduh, udah jam 12 malam lagi. Mas Samsul kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Apa dia lupa ya punya anak bayi? Ya Allah, sabar ya, Nak ya. Jangan rewel ya, Nak ya. Astaga, badannya panas tinggi. Iya. Selamat. Untung mereka nggak ngejar gue lagi. Siapa ini? Mau lari kemana lagi? Hah? Kamu itu punya hutang sama saya. Ngapain pengen lari? Dasar bodoh. Enggak, Bang. Saya nggak bermaksud kayak gitu, Bang. Benar, Bang. Terus siapa yang bayar? Mana bayar? Mana? Iya, saya janji kan mau bayar kalau saya menang, Bang. Tapi ini kan saya kalah, gimana saya mau bayar, Bang? Masih belajar? Bang, jangan, Bang. Geledah semua sakunya. Nggak ada, Bang. Ambil semua duitnya. Saya nggak ada uang lagi, Bang. Diam. Ini apa ini? Ini apa? Duit kan? Kamu berani bohongin saya? Kamu dengar? Lain kali kalau kamu berani bohongin saya akan tahu akibatnya. Iya, Bang. Hah? Dimas nangis terus. Badannya panas tinggi, Bu. Ya Allah, ini panas banget. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ipa nggak punya uang, Bu, buat berobat. Ipa, kalau cuma berobat aja ibu ada uangnya. Kasihan kan anak kamu. Ayo. Tapi Apa lagi? Mas Samsul juga belum pulang, Bu. Udah, ntar aja. Ayo bawa. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim, Mas. Pulang-pulang kok. Kotor begitu. Bukan, Mas, kenapa? Jangan bilang kalau kamu habis pulang judi. Diam deh, Bu. Orang lagi kesel kayak gini malah dituduh-tuduh. Udah, Bu, jangan berantem. Mas, udah, Mas.
ini Dimas anak kita, badannya demam. Kita harus berobat, Mas. Pantesan dari tadi tuh nggak nangisnya kenceng banget. Kalau kamu nggak bisa diamin dia, aku bakal bekap mulutnya. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau dibekap bagaimana bisa bernafas? Lagi pula anak bayi itu kalau sakit pasti rewel. Pak, percuma kamu ngomong sama dia kayak begitu panjang kayak lebar. Gak ada gunanya. Dia itu laki-laki gak ada tanggung jawabnya. Ya udah Bu, ayo berobat Bu. Apa kamu bilang? Hah? Berobat? Berarti kamu punya uang dong? Saya nggak punya uang, Mas. Ini aja mau berobat pakai uang Ibu. Bu. Udah deh, nggak usah diumpetin. Sini, Bu. Sini, Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Sini, Bu. Sini, Bu. Enggak. Kembaliin uang Ibu, Mas. Ini untuk Dimas berobat. Bu. Ya, Bu. Kamu menantu tuh nggak usah pelit-pelit deh. Memang gak ada guna ya. Bisanya cuma menyakiti istri kamu mana. Wah, Kembaliin uang Ibu, Mas. Saya mohon, Mas. Ini untuk anak kita, Mas. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kalau anak demam tinggi itu, tandanya tuh mau pintar, mau gagah. Udah deh, nggak usah panik soal kayak gitu. Minggir. Astagfirullahaladzim, Bu. Samsul, jangan. Ini punya Ibu. Pinjam bentar, Bu. Pinjam bentar. Balikin. Nanti aku balikin, Bu. Ini pemberian dari orang tua Ibu. Mas, balikin, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Samsul. Astagfirullahaladzim, Bu. Mas Samsul udah pergi, Bu. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Bu, maafin Ipa ya, Bu. Gara-gara Mas Samsul, perhiasan Ibu jadi diambil semua, hilang. Sejak hari itu Mas Samsul pergi meninggalkan saya istrinya. Dia nggak peduli sama saya, Dimas anaknya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga hamba bisa membesarkan Dimas walau tanpa bapaknya. Dan semoga Mas Samsul pulang sudah mendapat hidayah untuk kebaikan saya dan anaknya. Ya Allah, Bu. Ipa nggak tega, Bu. Lihat Dimas kayak begini. Kamu itu jadi seorang ibu. Gak boleh sedikit-dikit kamu harus nangis. Kamu harus fokus supaya Dimas itu cepat sembuh. Kalau kamu sedih, anak kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Ya? Dimas, lihat Ibu, Pak. Ibu janji Ibu gak mau nangis lagi tuh. Tuh, Ibu nangis lagi. Ibu pasti kuat buat Dimas ya, Nak. Bu, Ipa minta maaf ya, Bu. Uang Ibu buat obat kemarin yang dipaksa sama Samsul. Gak usah kamu pikirin. Yang penting bagaimana caranya supaya Dimas cepat sembuh. Ya? Kasih susu. Kasihan dia itu. Iya, siapa ya? Ada apa ini? Samsul, mana Samsul? Samsul nggak ada, Pak. Jangan bohong. Dia pasti di dalam. Buat apa saya bohong? Gak ada gunanya saya bohong sama Bapak. Kalian berdua kerja rumah ini. Cari dia sampai ketemu dan bawa sini. Gak ada. Samsul tidak ada di rumah, Pak. Percaya sama saya. Jangan lupa tuh. Hah? Samsul! Sembunyi di mana lu, Samsul? Sini, coba sembunyi lo. Hah?
lemari. Di kolong tempat tidur, di dalam lemari, nggak ada. Kurang aja. Berarti dia tahu kalau kita mau datang ke sini. Maka dia pergi dari sini. Bu, ada apa sih? Gak tahu Ibu. Samsul itu punya hutang 25 juta ke saya. Hutang? Buat apa dia ngutang? Dan kalian harus bayar hutang itu. Kalau nggak, rumah ini akan saya sita. Nggak mungkin, Pak. Kita aja ngontrak di sini. Ini bukan rumah saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian bayar hutang ke saya. Anak saya ini baru saja melahirkan. Dia belum bisa kembali bekerja karena masih menyusui anaknya. Bagaimana kita bisa membayar hutangnya si Samsul 25 juta sementara kita aja nggak punya apa-apa, Pak? Saya nggak mau tahu. Hah? Makanya kamu kerja. Bantu suami kamu bayar hutang ke saya. Kalau nggak, seumur hidup dia akan bayar hutang seperti ini. Pak, tapi beneran Pak, saya masih belum bisa bekerja. Anak saya masih bayi, Pak. Anak saya sakit. Ibu saya juga suka rematik. Bagaimana kami bisa mendapatkan uang? Untuk hidup hari-hari aja kami nggak cukup. Saya ada info kerja dan hasilnya itu cukup besar. Saya nggak mau kalau kerjaan kotor. Kamu dengar dulu saya ngomong. Hah? Mumpung saya lagi bayar kerjaan buat kamu. Ada pasangan muda di Singapura dan dia membutuhkan babysitter buat bayinya. Nanti kamu itu kan dapat uang banyak, gaji banyak, dan kamu bisa nyicil hutang ke saya. Babysitter, Bu. Ibu aja lah yang pergi ya. Ibu aja yang kerja. Ya, kamu jaga jadi Mas. Tapi Bu, Udah nggak usah. Nenek-nenek macam kayak begini, pengen jadi babysitter? Ah, nggak tahu diri kamu. Yang dibutuhkan di sini perempuan muda yang bisa menyusui. Tahu? maksudnya? Kamu kerja cuma ngasih ASI anak majikan kamu. Cuma itu. Gampang kan? Maksudnya saya harus bekerja untuk memberikan ASI saya untuk anak lain. Sementara saya harus meninggalkan anak saya. Nggak mungkin, Pak. Sayang, pokoknya kalau kamu nggak berangkat, saya akan culik anak kamu secara paksa. Saya akan jual ke orang. Bu, gimana dong, Bu? Gimana ini, Bu? Anak saya nangis terus. Apa yang harus saya lakukan, dok? Iya dong. Kasihan melihatnya dong. Ada masalah pada jantungnya Alan, jadi dia harus dirawat dengan intensif dan lebih hati-hati lagi. Tolong selamatkan bayi kami dong. Itu pasti, Pak, Bu. Terutama semua itu dari ibu. Bayi dengan masalah seperti Alan harus minum ASI. Sebab ASI adalah salah satu obat selain obat-obatan kimia yang baik untuk bayi yang baru lahir. Tapi, dok, air ASI saya justru udah nggak keluar lagi, dok. Sebab itu ada masalah hormon pada tubuh ibu. Ipa pamit ya, Bu. Oke, Hanifah. Selamat datang di Singapura. Saya akan antar kamu ke tempat majikan kamu. Tapi ingat, kamu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh majikan kamu.
Dan yang penting kerjaan kamu adalah menjadi ibu susu dari bayi majikan kamu. Kamu paham? Iya. Oke. Ini Hanifah, dia yang akan menjadi ibu susu dari bayi kalian. Selamat siang, Nyonya, Tuan. Saya Hanifah. Saya yang akan menjadi ibu susu dari bayi Tuan dan Nyonya. Sebenarnya saya juga punya bayi di kampung. Tapi saya harus meninggalkannya. Karena saya harus bekerja buat mendapatkan uang. Iya, saya Kathy. Saya ibunya Alan. Saya Stephen, ayahnya Alan. Semoga Mbak Hanifah kerasannya kerja di sini. Anggap aja Alan sebagai anak Mbak sendiri. Jadi kalau Mbak kangen sama anak, Alan bisa menggantikan. Tuan, ya, karena tugas saya sudah selesai, saya mohon pamit. Ya, silakan. Ya ampun, sini. Kamu ini kotor banget sih. Mendingan kamu sekarang ke belakang. Kamu mandi yang bersih, pakai kamar mandi kamu. Ingat ya, jangan pernah sekali-kali pakai kamar mandi saya. Dan satu lagi, kamu harus pakai cairan pembersih setiap kali masuk kamarnya Alan. Ngerti? Baik, Nyonya. Bukan begitu Mbak Hanifah. Anak kami sedang sakit. Jadi kalau mendekati dia, benar-benar bersih badannya. Pembantu kami juga kami perlakukan yang sama. Tunggu dulu. Paspor kamu mana? Sini. Untuk jaminan kalau kamu kerjanya nggak bener atau kamu bakal kabur dari rumah saya. Ini Nyonya. Udah cepet sana mandi. Baik, Tuan Nyonya permisi. Ini Alan anak saya. Saat ini, Alan sangat membutuhkan gizi yang sangat baik. Dan dari ASI dia bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Sayangnya saya saat ini nggak bisa kasih ASI sama Alan. Jadi saya harap kamu bisa standby 24 jam untuk memberi ASI kamu sama Alan. Dan setiap kali dia lapar, kamu harus siap untuk memberi ASI kamu. Paham? Paham, Nyonya. Jangan lupa kamu juga harus kenakan sarung tangan setiap kali kamu menggendong Alan. Karena saya nggak mau Alan terkena kuman lagi dari tangan kamu yang kotor. Oh ya, saya juga nggak mau kamu sampai lupa untuk menggunakan sanitizer setiap kali kamu menggendong Alan. Ngerti? Awas ya kalau kamu sampai teledor. Karena saya sudah pasang CCTV di setiap sudut ruangan. Oh ya, kamu juga harus nyetel alarm. Setiap 15 menit atau 30 menit, kamu harus kasih ASI sama Alan. Iya, Nyonya. Untuk membayar hutang Mas Samsul yang pergi entah kemana, terpaksa saya harus kerja ke Singapura sebagai ibu susuan. Dan Alan adalah seorang bayi yang seumuran Dimas yang mengalami kelainan jantung. Dia sangat membutuhkan gizi dan ASI untuk kesembuhan kelainan jantungnya. Saya harus sangat berhati-hati sebelum menyentuh anak susuan saya. Dan saya tuh harus membersihkan tangan saya dengan cairan anti kuman. Kalau saya salah, saya bisa dihukum berat. Dan yang membuat saya sedih, sementara saya memberikan ASI saya untuk bayi orang lain, sedangkan bayi saya sendiri malah minum air tajir.
Minum ya nak, minum ya sayang. Bismillah. Dimas harus minum nak, ya, biar Dimas sehat, biar Dimas gak sakit-sakit. Maafin nenek cuman bisa ngasih kamu air tajin nak. Nenek akan berusaha supaya mendapatkan uang bisa membelikan kamu susu nak. Nah, minum sayang. Dimas, anak pintar. Dimas. Harusnya kamu mendapatkan susu ASI. Ini semua karena bapakmu nak. Karena bapakmu meninggalkanmu sehingga ibumu harus meninggalkan